Kalau kita membaca Alkitab, kita harus memandang Alkitab itu sebagai dokumen perjanjian. Jangan menganggap Alkitab sebagai dokumen sembarangan. Ada orang yang tidak menghormati Alkitab. Dia berkata, aku mendengar suara Tuhan, nggak mau baca Alkitab. Itu sangat tidak menghormati firman Tuhan. Sebab Alkitab ini ditulis dengan darah, inspirasi Roh Kudus. Firman ini yang menyelamatkan banyak orang. Tidak ada seorang pun bisa selamat tanpa Alkitab. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak ada seorang pun pola pikirnya diubah seturut kehendak Tuhan kalau tidak dari Alkitab. Makanya hari ini kalau mulai sekarang Bapak Ibu kalau baca Alkitab, ingat yang kita baca ini adalah perjanjian, dokumen perjanjian. Coba bagaimana kalau kita membaca dokumen perjanjian? Kan di antara Bapak Ibu banyak yang sudah pernah membuat perjanjian. Entah di notaris ya. Pihak pertama, pihak kedua. Para pihak. Masing-masing punya hak. Perjanjian itu ada isinya apa? Ada hak. Hak masing-masing pihak. Kemudian ada kewajiban. Kalau ada hak pasti ada kewajiban. Tidak ada di dunia ini dikasih hak gak ada kewajibannya. Tidak ada. Itulah sebabnya teologi yang mengatakan manusia sudah selamat tanpa buat apapun. Salah. Kalau dikasih hak selalu ada kewajibannya. Selain itu ada apa? Sanksi dan upahnya. Kalau para pihak ada yang melanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Kalau taat akan mendapatkan reward, upahnya sesuai dengan perjanjian itu. Alkitab kita, Bapak Ibu tanpa sadar ya, membawa-bawa kemana saja dokumen perjanjian. Namanya saja perjanjian lama, perjanjian baru. Itu perjanjian. Bedanya perjanjian di dunia ini dengan Alkitab adalah, Alkitab ini yang buat perjanjian adalah Tuhan. Kita nggak buat. Tuhan yang buat, tetapi kita dilibatkan oleh Tuhan di dalamnya sebagai pihak kedua. Pihak pertamanya Tuhan yang buat. Artinya ada kewajibannya. Bapak Ibu kalau membaca dokumen, suatu dokumen perjanjian, bagaimana caranya? Kalau yang pernah membaca, pasti sangat hati-hati. Betul? Sampai titik komanya saja diperhatikan loh. Sebab komanya pindah artinya beda. Benar ya? Ada nggak di dunia ini orang yang membaca perjanjian, pilih-pilih? Ini dokumen perjanjian ya. Aku mau baca hakku saja, enak soalnya. Aku boleh masuk ke ruangan VIP, boleh ini haknya nih. Enak nih dibaca. Ada yang begitu? Kalau ada pasti dipecat sama bosnya. Bahaya itu. Perjanjian itu harus diperhatikan sampai titik komanya. Supaya tidak salah menangkap isinya. Nah, Alkitab itu perjanjian. Ada haknya di dalam? Ada. Setiap orang yang menerimanya diberi hak istimewa supaya menjadi anak Allah. Ada kewajibannya? Ada? Ada. Ada.
Jangan kewajibannya nggak dibaca. Ini banyak sekali loh. Di luaran itu bacanya cuma haknya saja. Kewajibannya nggak pernah dibahas, nggak pernah dibaca. Apalagi sanksinya nggak pernah dibaca. Yang dibaca cuma berkat. Upah itu berkat. Kalimatnya padahal di Alkitab jelas. Semua ayat jelas. Jika engkau taat melakukan firman-Ku, maka engkau akan kuberkati. Di Perjanjian Lama ada yang begitu. Jika apa? Jika taat. Kalau tidak taat, enggak diberkati. Wong taat saja belum tentu diberkati. Dengan berkat jasmani maksudnya. Ini kacau nih. Kalau perjanjian dibaca suka-suka sendiri. Coba diteliti baik-baik. Ada orang yang sukanya cuma ngomong berkat tok. Itu ciri-ciri itu. Dia cuma baca haknya saja. Kewajibannya nggak pernah diomongin. Ibarat seorang pengarang lagu. Dari syairnya kita sudah tahu. Dia baca Alkitab atau tidak. Atau dia baca juga, tapi haknya saja. Yang diomongin Tuhan itu baik. Dia memberkati kita, dia menyembuhkan kita. Gitu tok. Nggak pernah dikatakan kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Nggak pernah itu. Kita harus mati. Oh aja mati lagi nggak pernah ngomong. Ini nggak lengkap. Padahal suatu perjanjian itu harus poin demi poin harus dibaca secara teliti dan lengkap. Dan sesuai dengan konteksnya. Jangan salah mengerti. Kalau Bapak Ibu mendengarkan suatu lagu, biasanya dengerin satu not, dua not, atau lengkap? Lengkap ya? Ada nggak ya orang yang dengerin satu not aja, udah? Atau dua not, atau tiga not bahkan? Atau satu bait? Udah, cukup? Ada? Nggak ada. Kalau mau menikmati suatu lagu mesti lengkap. Supaya mengerti juga syairnya secara lengkap. Lagu, perjanjian. Kalau dengar suatu berita, Bapak Ibu bisa nggak mendengar suatu berita cuma 1 menit, terus bikin kesimpulan isi berita itu apa? Nggak bisa, harus lengkap. Harus lengkap. Kalau memperlakukan dokumen perjanjian saja begitu teliti, diteliti satu persatu, salah titik komanya dikoreksi. Tapi baca Alkitab kok nggak seperti itu ya? Bapak Ibu mulai sekarang ya, pulang dari sini nanti, ketika baca Alkitab, ini dokumen perjanjian yang dari Tuhan. Aku harus baca sampai titik komanya. Aku harus mengerti apa hakku, apa kewajibanku, dan apa sanksinya atau berkatnya. Harus mengerti secara lengkap. Ada satu ilmu tafsir namanya hermeneutika. Itu bagaimana menafsir Alkitab. Banyak orang tidak suka belajar-belajar seperti itu. Padahal Alkitab tidak boleh diperlakukan sembarangan. Diartikan sembarangan. Banyak orang nggak menghargai kitab suci loh. Ini kitab suci. Kalau orang tidak mau baca, jangan ngaku mencintai Tuhan. Kita mesti baca setiap hari dan mengerti. Ada amin? Harus Bapak Ibu. Kalau tidak mau nyari apa? Kalau tidak nanti gampang dibohongin. Harus mengerti, Bapak Ibu sendiri harus mengerti. Harus lengkap. Ada di sini kalau mau sehat cuma memperhatikan sebagian. Mataku sehat Pak, sehat. Loh, tubuhnya lainnya sehat pun harus utuh.
Kebenaran itu harus utuh. Jangan cuma sebagian. Ada orang yang fisiknya sehat sekali, tapi di tengah jalan ketawa sendirian. Itu namanya tidak sehat. Namanya sehat itu harus fisik maupun non-fisik. Kesehatan itu utuh. Demikian juga dengan kebenaran, apalagi Alkitab. Alkitab itu utuh, harus dimengerti. Jadi membaca Alkitab harus Alkitab. Alkitab yang pertama harus dibaca seluruhnya. Tidak boleh hanya pilih-pilih yang aku suka yang ini nih. Aku tuh hobi baca itu loh. Yang bagian Abraham diberkati. Soalnya enak. Didengarnya enak. Aku gak mau tuh baca bagian yang murid-murid Tuhan Yesus mati semuanya. Gak enak dibaca. Harus dibaca seluruhnya kalau mau mengerti. Mulai hari ini jangan pilih-pilih ya. Ada orang yang suka gini, Pak, ayat favoritku yang ini nih Pak. Yang favorit ini, yang ini enggak. Ini bahaya loh. Kalau seseorang belum mengerti keseluruhan, lalu pilih-pilih ayat, pasti salah. Pasti milihnya yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan diri sendiri. Tapi kalau orang sudah mengerti keseluruhan, maka pilih ayat pun benar. Karena dipilih ayat yang sudah kesimpulan, bukan yang belum kesimpulan. Bisa dimengerti nggak ya Bapak Ibu ya? Ada amin ya? Makanya harus mengerti keseluruhan dulu, nggak boleh pilih-pilih dulu. Itulah penjelasannya mengapa banyak orang tidak mengerti dengan benar. Bahkan orang yang belajar hermeneutik sendiri bisa salah. Karena tetap pilih-pilih ayat. Metodenya benar tapi milih dia. Kenapa kita tidak bisa pilih-pilih ayat? Bukankah itu firman Tuhan juga Pak? Kenapa kita tidak boleh pilih-pilih? Yang pertama perlu diingat bahwa firman Tuhan diturunkan kepada umat manusia secara progresif. Firman itu progresif. Apa artinya progresif? Berkelanjutan. Jadi kalau kita baca kitab Kejadian, itu belum selesai. Jangan buat kesimpulan, belum selesai. Terus, supaya gambar besarnya utuh. Seseorang yang tidak punya gambar besar utuh, dipastikan doktrinnya salah yang dia buat. Ciri-cirinya sederhana, kalau ditanya, orang setelah mati kemana bro? Oh ke surga. Kenapa ke surga bro? Nanti waktu Tuhan Yesus datang, ngapain? Bukankah ada kebangkitan? Bingung sendiri dia. Karena tidak utuh pengertiannya. Nggak mau belajar sih. Firman itu tidak bisa didoakan lalu otomatis masuk ke otak. Nggak bisa. Logos ini harus dipelajari. Harus dibaca dengan teliti. Harus diinterpretasi, diartikan dengan benar. Dan harus dilakukan. Kalau enggak percuma juga sih. Masuk ke pikiran itu percuma kalau tidak dilakukan. Ya, oke. Firman itu progresif. Progresif itu artinya ada yang dibatalkan, ada yang disempurnakan. Ada yang dibatalkan, ada yang disempurnakan.
Masa Pak firman dibatalkan? Contohnya, kita pakai contoh saja. Contohnya hukum Taurat. Dalam Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Yang dibatalkan ini contohnya ya. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat dibatalkan menurut ayat ini. Efesus 2 ayat 15. Ada ayatnya loh ya. Boleh nggak kita tip X ayat ini? Harus dibaca, harus dimengerti. Jangan pura-pura tidak mengerti. Kalau saya ngomong ayat ini lalu ada orang yang enggak Pak itu ayat itu enggak tuh. Masa firman dibatalkan? Berani ya lawan ayat ya. Berani firman Tuhan dirubah-rubah ya. Kalau firman Tuhan ngomong apapun kita harus amin. Ada amin? Firman Tuhan yang ngomong. Dibatalkan. Tapi jangan cuma baca satu ayat. Ayatnya kan satu Alkitab. Harus mengerti secara utuh. Sebab kalau satu ayat tok bisa bingung. Yang satu ngomong dibatalkan, yang nanti ada yang ngomong digenapi. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Itu maksudnya perjanjian lama. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat ini jelas harus kita aminkan juga, yang ngomong Tuhan Yesus. Amin ya. Yang tadi dibatalkan, harus diaminkan juga. Amin. Ini firman Tuhan loh, gak boleh pilih-pilih. Kok bertentangan ya Pak? Nanti dulu. Yang tadi Efesus ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam Roma 3 ayat 31. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Loh ini Rasul Paulus gimana ya? Tadi ngomongnya di Efesus dibatalkan. Di kitab Roma diteguhkan. Ini bagaimana ya sebenarnya? Nah, harusnya kita semua membacanya begitu. Bukan pilih-pilih ayat. Meskipun seolah-olah bertentangan, tapi faktanya begitu. Ada amin? Kita harus mengerti kenapa seolah-olah bertentangan. Nah itulah yang harus dimengerti. Bukannya dihindari, ini salah kali ini dibatalkan. Gitu. Itu orang gak benar itu. Banyak yang begitu. Oh ini salah kali. Firman Tuhan salah lagi. Gak ada yang salah. Kita harus tahu apa yang dibatalkan, apa yang digenapi, apa yang diteguhkan oleh Rasul Paulus. Ini sudah dibahas sih di yang lalu. Yang dibatalkan itu banyak aturan-aturan yang bukan esensinya Taurat. Yang sudah diperbaharui. Contoh, perjanjian sunat antara Elohim dengan Abraham. Masih berlaku enggak? Masih berlaku enggak hari ini? Tidak kan? Padahal itu dicatat di Alkitab itu perjanjian kekal. Betul? Tapi hari ini tidak berlaku. Artinya apa? Dibatalkan. Betul ya? Yang penting bukan sunat fisik, tapi sunat hati. Disempurnakan. Jadi ada satu firman yang sudah tidak berlaku hari ini. Sebenarnya bukan tidak berlaku, memang esensinya yang benar yang disempurnakan ini. Memang itulah progresif. Dulunya diajarin begitu dulu deh. Secara fisik dulu. Nanti baru batiniahnya yang digarap. Dulu bangsa Israel diberkati melimpah secara jasmani.
Dijanjikan negeri yang penuh madu dan susunya. Umat perjanjian baru dijanjikan begitu juga? Tidak. Tidak. Makanya harus jelas. Makanya bacanya harus seluruhnya. Tidak boleh sebagian. Apalagi aku suka yang ini nih Pak. Enggak boleh. Nanti salah mengerti. Kalau seseorang salah mengerti, akibatnya sesat pikirannya. Meskipun baca Alkitab. Karena tidak lengkap. Dia pikir itu masih berlaku, padahal sudah tidak berlaku. Karena darah Kristus menyempurnakan segalanya. Dia tidak sampai kepada Kristus. Orang banyak yang pilih-pilih. Coba bayangkan, kenapa seseorang memuja doa Yabes? Kira-kira kenapa? Satu, karena berkatnya enak didengar. Yang kedua, dia nggak baca lengkap. Kalau dia baca lengkap, dia ketemu Tuhan Yesus. Cara ngajar doanya. Oh, doanya Tuhan Yesus begitu ya. Bertentangan loh. Yang doa Yabes kan, kiranya daerahku diperluas. Gampangnya kiranya aku dibuat kaya lah gitu. Tuan tanah. Ya kan? Tapi kalau Tuhan Yesus, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu oleh sebagian orang kalau kita ngomong biar kehendakmu yang jadi Tuhan. Enggak punya iman loh. Digituin pasti. Iya, padahal itu perkataan Tuhan Yesus. Artinya orang nggak baca Alkitab dengan lengkap, pilih-pilih. Doanya pilih-pilih, pilih-pilih salah. Pilih itu Tuhan Yesus, bukan perjanjian lama. Namanya saja lama. Bapak Ibu kalau punya perjanjian ya, dokumen perjanjian, lalu diperbaharui, ada yang baru. Yang dipakai yang lama apa yang baru? Sederhana kan? Alkitab juga sama, bukan berarti yang lama dibuang, bukan. Kesimpulannya ada di perjanjian baru. Kok ngorek-ngorek perjanjian lama? Pilih-pilih ayat di sana. Pilih-pilih ayat, pilih-pilih doa, pilih-pilih kitab. Ada orang yang pilih-pilih kitab loh. Sukanya kitab Roma misalnya. Tapi kitab Yakobus nggak mau baca Pak. Kitab yang lain yang dibaca. Kitab Yakobus paling nggak mau dibaca. Orang suka kutip ayat ya. Mintalah, kau akan diberikan. Enak banget. Banyak orang minta tahunan, puluhan tahun nggak dikasih. Apa Alkitabnya yang salah? Bukan. Kau pilih-pilih ayat sih. Kalau lengkap baru kita tahu. Di kitab Yakobus dikatakan engkau berdoa juga, tapi engkau tidak dapat apa-apa. Kenapa? Ya doamu salah. Kau minta banyak hal untuk memuaskan keinginanmu sendiri. Nanti dibaca di rumah dari Yakobus 4, pasalnya yang keempat. Ayat 1 sampai 5 deh. Banyak orang berdoa salah. Banyak orang mengira bahwa satu ayat itu bisa dipakai suka-suka. Padahal harus Alkitabiah, bukan ayatiah. Kan begitu ya. Contohnya hukum Taurat nih, sudah jelas ya. Jadi ada bagian yang memang dibatalkan. Tapi bukan hukum Tauratnya yang dibatalkan, bukan. Peraturan-peraturan yang nggak penting itu dibatalkan. Kalau hari Sabat, nggak boleh loh, jalan jauh-jauh nggak boleh. Hari ini Sabat kita jalan jauh juga nggak masalah. Ngapain dulu? Apa yang dikerjakan dulu? Tuhan Yesus saja menyembuhkan di hari Sabat disalahkan sama orang Farisi. Bayangin. Nggak mengerti konteksnya itu. Hari ini kalau orang yang pilih-pilih ayat ya, waduh, rusak. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, itu perjanjian itu diadakan Tuhan dengan kita semua, itu sejak kitab Kejadian, sejak Adam. Tuhan buat perjanjian nggak dengan Adam? Apa isinya?
Ya itu salah satunya. Yang pentingnya, salah satu yang penting lagi, engkau harus menguasai seluruh bumi. Itu perjanjian loh. Engkau kujadikan manajer, kira-kira gitu. Dalam bahasa lainnya. Tapi Adam melanggar perjanjian itu, kata Alkitab. Ini perjanjian. Elohim membuat perjanjian dengan Nuh. Bahwa semua akan kumusnahkan Nuh. Kecuali keluargamu, satu keluarga. Buatlah bahtera. Setelah itu, Nuh dituntut kewajibannya enggak? Iya, buat bahtera itu. Jangan nganggur, buat. Lalu Alkitab mencatat Nuh taat. Nuh membuat bahtera itu. Perjanjian selalu dua pihak. Selalu. Lalu setelah Nuh mentaati itu, perjanjiannya dengan Tuhan membuat perjanjian berikutnya lagi. Bahwa mulai sekarang, bumi tidak akan dimusnahkan lagi oleh air bah. Lalu Elohim atau Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Betul? Perjanjian sunat, perjanjian tanah perjanjian yang dijanjikan untuk keturunan Abraham. Tapi ada satu perjanjian yang luar biasa. Ini sering tidak ditekankan oleh banyak orang. Karena mata hatinya sudah maunya berkat. Oleh keturunanmu seluruh dunia akan diberkati. Itu bukan berkat jasmani kan? Itu adalah keselamatan. Mesias akan lahir melalui keturunan Abraham. Yang mana? Ishak. Kalau Alkitab nulisnya eksplisit, Ishak. Bukan yang lain. Perjanjian itu dengan Ishak. Abraham, Ishak, Yakub. Itulah sebabnya Elohimnya Israel disebut Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu jelas. Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah Elohim yang benar. Itulah sesembahan yang benar. Nah, kalau kita bacanya sebagian kecil, perhatikan cara orang mengutip Alkitab. Abraham kaya raya, diberkati. Demikian juga Ishak. Kan jelas tuh milih-milih kayanya kan. Sesat. Akibatnya jadi teologi kemakmuran. Kemakmuran. Di mana-mana yang ngomongnya duit melulu, berkat melulu. Manusianya nggak digembleng oleh berkat yang satu itu. Itu menyesatkan loh. Kita kalau ngomong begini itu ya aduh, nanti dipikir ngomongin seseorang lagi. Repot ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap harus ngomong. Iya loh, kita itu diomongin, wah itu nyerang si ini, si itu. Loh kok nyerang itu loh. Alkitab itu ngomongnya begitu. Kalau you nggak mau Alkitab ya ngapain kau di gereja? Ada orang yang ngomong sama saya, firman itu nggak terlalu penting Pak, nanti-nanti aja. Yang penting itu puji-pujian. Yang penting itu lagu-lagu. Ada yang ngomong begitu. Saya bilang enggak, yang penting firman. Puji-pujian apa saja boleh. Asal kata-katanya bagus. Dan dinyanyikan dari dalam hati. Dari lubuk hati yang paling dalam. Bukan cuma suaranya tok yang enak. Enggak cocok orang-orang begitu. Waduh, saya dibilang enggak cocok, ini menyerang. Oh ya enggak apa-apa, silakan. Tapi orang yang menolak firman, dia binasa. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang ngomong, kalau kau tetap di dalam firmanku, kau adalah benar-benar muridku. Kalau orang tidak mau belajar firman yang benar, kau bukan murid Kristus. Murid Kristus harus mengerti firman. Itu tanda bahwa kita mengasihi dia. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Orang nggak merasakan ya, kalau orang sudah kecemplung di situ lama, nggak berasa. Supaya orang mengerti dan menyadari lagi ya belajar, nggak ada cara lain.
Makanya hati ini harus selalu lembut. Jangan sombong, mau belajar terus. Mau belajar terus. Kalau enggak, ngapain ke PA gini? Perhatikan, firman itu progresif. Ada firman yang sudah dimodifikasi, sudah disempurnakan, ada yang dibatalkan. Tapi ada yang terus selama-lamanya berlaku. Hukum Taurat intinya selama-lamanya berlaku. Inti hukum Taurat kan ada dua, Tuhan Yesus yang jawab. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Bukan kasih Tuhan Allahmu dengan perpuluhan, bukan. Kasih dengan seluruh yang ada pada kita. Dibilang nyerang perpuluhan lagi. Capek kan? Ngomong begini salah, begitu salah, you yang salah. Sebenarnya kalau orang mau mengikuti Taurat, kan nggak cuma perpuluhan. Ada perpuluhan, ada buah sulung, ada tahun Yobel, dan sebagainya. Ikutin aja semuanya situ kalau mau. Dipilih yang enak-enak lagi. Persembahan, ngumpulin duit. Padahal kalau mau lengkap tuh, hukum di Alkitab itu, kalau kau beli rumah atau sesuatu, di tahun ke-50 kembaliin ke yang punya. Tahun Yobel itu namanya. Kalau kau punya budak, di tahun 7 tahun, kembaliin, bebaskan budakmu. Yang punya utang, gak usah bayar. Oh, kalau gitu utang kita Pak. Enak gak bayar. Gak dilakukan kan? Pilih-pilih artinya. Pilih-pilih hukum. Udah merasa benar padahal salah. Ya, hari ini kita belajar sesuatu yang agak teknis memang. Tapi nggak apa-apa, harus. Karena kalau kita tidak mengerti firman, kita nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Itu loh masalahnya. Banyak orang nggak mau baca Alkitab, baca salah lagi. Harus belajar. Segala sesuatu itu tidak otomatis. Tidak otomatis. Ya. Kalau Pak Eras bisa ngarang lagu segitu banyak, itu hasil dari hermeneutik, hasil dari pencerahan firman. Pengertiannya begitu maka dituangkan dalam bentuk lagu. Kalau orang lain yang salah mengerti ya lagunya juga salah. Aduh, ini bagaimana ngomongnya ya. Jadi konyol banget kalau orang pilih-pilih ayat, pilih-pilih kasus, pilih-pilih doa, pilih-pilih kitab. Nggak boleh pilih-pilih, harus dari awal sampai akhir. Harus lengkap. Harus lengkap. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Kalau ini garis waktu, ya ini waktu nih. Di sini zaman salibnya Tuhan. Di sini Kejadian. Di sini Maleaki. Alkitab nih, kita ngomong Alkitab. Di sini Matius. Di sini Wahyu. Kita harus baca dari titik ini ke titik akhir, Wahyu, lengkap. Nggak boleh, pilih-pilih itu nggak boleh. Harus lengkap dan sesuai konteksnya. Setelah lengkap, baru ditarik dari sini ke sini. Ditarik benang merahnya apa? Kesimpulannya apa? Kalau ditanya, misal ada orang tanya, Pak doa itu apa Pak? Jangan menurut siapa-siapa, tapi seluruh dibaca dulu, baru bikin kesimpulan. Doa itu apa? Masa hari gini ada yang ngajarin banyak doa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak diberkati. Sederhana banget ya. Kalau mau diberkati, doa 10 jam.
Kalau yang karyawan jadi pengangguran ntar. Itu ajaran perjanjian lama itu. Hari ini kalau kita berdoa bukan minta-minta melulu. Minta, oke, apa yang diminta dulu. Tergantung apa yang diminta. Kalau kita doakan, kita sudah mengerti sekarang bahwa itu dialog antara kita dengan Tuhan. Dialog, jangan dikarang-karang, jangan dihafalin. Kan banyak orang hafalin doa, kalimat doa. Yang lucu lagi kalau lawan setan itu doanya yang ini. Kalau minta berkat itu doanya yang ini. Kalau minta berkat yang banyak, doa Yabes. Iya, itu jadi pujaan itu di mana-mana. Pengagum Yabes namanya. Iya, waduh. Kok enggak Tuhan Yesus ya? Ini loh benang merahnya ini harus ditemukan dalam hidup kita dan kita harus melakukannya. Sebab ilmu tafsir ini bukan cuma menafsir, harus untuk bagaimana kita berubah sesuai kehendak Tuhan. Kalau enggak percuma semuanya itu. Kita harus tahu yang mana yang berlaku sampai hari ini. Kita harus mengerti yang mana yang tidak berlaku buat kita, tapi berlaku di masa lalu saja. Kan ada firman Tuhan kepada Nuh, Nuh buatlah bahtera. Siapa yang disuruh? Nuh membuat bahtera, bukan kita. Jangan di antara kita ada yang mau bikin bahtera. Bukan, itu untuk Nuh. Loh, tapi firman Tuhan Pak, iya untuk Nuh. Kita mau belajar dari ketaatannya Nuh. Ketika disuruh buat bahtera, dibuat oleh Nuh. Nah, jadi kalau kita sekarang sudah sampai di zaman ini, apa dong kesimpulannya? Dan kita mau ngapain sih hidup ini? Ingat ya, yang pertama harus dibaca keseluruhan Alkitab itu, tidak boleh pilih-pilih lagi. Kalau orang pilih-pilih ayat biasanya cuma mau menyenangkan telinganya. Biasanya begitu. Dan itu pasti bukan kebenaran yang utuh. Karena cuma sebagian. Dapat apa dari sebagian? Dapatnya aneh-aneh begitu nanti. Dan akhirnya menyesatkan. Menyesatkan. Kan banyak orang ngomong berkat Abraham. Berkat Abraham dipikir bikin kita kaya raya. Waduh. Kalau orang tidak mengerti ya, ini contoh kasus saja nih. Manusia terdiri dari 3 komponen. Apa? Bagian fisik, dan bagian non fisik. Yang fisik ini apa? Tubuh ya. Tubuh kita sudah pasti fana. Pasti mati. Tidak kekal. Alkitab sendiri yang ngomong bahwa daging dan darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Artinya tubuh kita ini nggak bakalan masuk surga. Kenapa? Karena hancur, kembali menjadi debu. Bagian yang kekalnya apa? Jiwa dan roh. Ini kekal. Inilah yang akan dibawa ke langit baru, bumi baru dengan tubuh yang baru. Kalau orang tidak mengerti kerangka besarnya, maka dia malah menekankan yang di sini yang gak penting-penting ini. Sementara yang ini gak diurusin. Atau diurusin tapi asal ngomong aja gitu, gak penting. Yang ditekankan yang ini. Makanya kebenaran itu bisa dideteksi. Bisa dibedakan. Dia menekankan yang fana atau menekankan yang kekal. Di gereja sering disebut yang fana atau yang kekal. Kalau tiap kali ketemu ngomongnya kesembuhan melulu. Kesembuhan apa dulu? Oh, kesembuhan tubuh yang fana. Itu nggak benar tuh artinya, ajarannya. Kalau tiap kali ketemu ngomongnya kesembuhan. Mujizat. Mujizat apa dulu? Oh, mujizat sakitnya sembuh. Sakit apa? Tubuhnya.
Kalau itu terus, sementara yang kekal nggak ditekankan, itu artinya penyesatan. Jangan salah mengerti ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita tubuhnya nggak boleh sembuh, nggak boleh ada mujizat. Oh boleh. Tapi yang lebih penting yang ini. Kalau ini ditekankan, yang ini jangan diabaikan. Ini harus lebih ditekankan lagi. Amin. Jangan dipotong ya ngomongan saya ya. Makanya orang yang hobi banget kesembuhan, mujizat, berkat jasmani, itu saja tekanannya, itu sesat orang itu. Kalau nggak menekankan yang ini. Sesungguhnya yang fana ini hanya alat, sarana untuk mencapai yang kekal sementara kita ada di bumi. Kalau kemah sementara ini nanti dibongkar, inilah yang ada. Jadi yang ditekankan harus ini. Tetapi sementara itu kita butuh tubuh yang sehat untuk belajar supaya hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Sementara kita hidup di bumi ini kita butuh uang. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong banyak orang, untuk bayar listrik, untuk macam-macam. Amin. Mestinya begitu. Jangan salah ya Bapak Ibu ya. Ada banyak orang ketika mendengar teologi di kita salah mengerti. Ini berulang kali ini diulang. Ngomongnya mati melulu. Jadi frustasi aku. Oh salah kau berarti. Berarti kau nggak ngerti. Makanya baca Alkitab yang lengkap. Kristen itu seperti Kristus. Mengosongkan diri, belajar dari kecil, melakukan kehendak Bapaknya, mati di kayu salib setelah menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Kristen harus begitu, mengosongkan diri dari semua yang beban dan dosa, keinginan pribadi semua kosongkan, ikut proyeknya Tuhan. Ikut proyeknya Tuhan sampai mana? Sampai diberkati. Sesat itu. Diberkati iya. Tapi lanjut ke tujuan utamanya sampai ke salib. Loh, kita juga disalib, Pak? Iya. Manusia lama kita. Salibkan manusia lamamu, kata firman. Ada amin ya? Nah, kalau nggak gitu bukan Kristen namanya. Jadi kalau di gereja nggak pernah diomongin salibkan manusia lamamu, nggak pernah kau pasti mati, itu bukan firman. Itu potongan. Kalau sebagian firman itu bukan kebenaran. Karena orang bisa salah mengerti. Kebenaran itu harus utuh. Tidak boleh sebagian kecil. Apalagi sebagian kecil. Apalagi meleset. Nggak sesuai dengan Alkitab. Banyak orang saya perhatikan kalau khotbah nggak pakai Alkitab. Dia ngarang dengan pikirannya sendiri. Wah, itu sesat itu. Sebagian pakai Alkitab. Tapi pilih-pilih ayat. Pilih-pilih kasus, disesuaikan dengan kebutuhannya. Wah, itu modusnya gampang dibaca itu, biasanya duit, biasanya. Sebenarnya ya hidup untuk Tuhan itu nggak perlu dimotivasi ngasih duit dan sebagainya, nggak perlu. Kalau orang menjadi manusia Allah, dia tahu apa yang harus diperbuatnya. Dia tahu bahwa dirinya untuk Tuhan. Amin nggak ya? Makanya nggak usah ditekankan perpuluhan. Bukan perpuluhan, seluruh hidupmu milik Tuhan. Kalau perpuluhan itu zaman perjanjian lama itu. Perjanjian baru bukan 10%. Seluruh hidup kita milik Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau mau Alkitabiah begitu. Kalau mau agama Yahudi ya perpuluhan sana. Ya kan? Nanti kalau kita ngomong gini dibilang anti perpuluhan. Salah. Kau mengerti bahasa Indonesia apa enggak? Bukan 10%, lebih dari 10%. Gitu loh. Aduh, Bapak Ibu siapapun kita, mari kita bertobat lagi. Di luar sana kalau mendengar di YouTube, mari kita bertobat lagi. Kita itu bukannya mau menyerang siapa-siapa, cuma mengingatkan. Jangan pilih-pilih ayat, jangan pilih-pilih doa, jangan pilih-pilih kitab, jangan pilih-pilih kasus.
Seluruh Alkitab harus disimpulkan. Kalau enggak salah kita. Ya. Hari ini dimulai lagi pembacaan Alkitab yang lengkap. Mulai dari Perjanjian Baru. Harus selesai. Tapi harus mengerti. Artinya enggak usah buru-buru. Banyak orang kan buru-buru kan biasanya. Apalagi kalau janjian sama temannya bareng-bareng. Aku udah 10 kali bro. Ya aku masih 5 kali, oh besok sampai 10 aku. Wabut gak ngerti tapi. Buat apa? Pelan-pelan aja tapi mengerti. Mengerti. Ya. Ini bagian ketiga ini soalnya. Jadi yang lalu-lalu saya udah gak ulang lagi deh. Nanti bisa diulang sendiri. Hermeneutika itu menarik. Kalau kita membaca firman, kitab suci, itu sangat menarik. Kita bisa, oh Tuhan maunya ini ya. Itu. Jangan begini, aku maunya begini. Ada nggak ya ayatnya ya? Loh kok dibalik? Aku maunya ini nih. Bisnisku sukses nih. Ayatnya ada nggak ya? Itu kebalik namanya. Ayatnya ngomong apa? Jangan disesuaikan kebutuhan kita. Kita harus belajar sesuai kebutuhan. Sesuai apa yang digariskan oleh Tuhan Yesus. Itu mestinya. Jadi kalau lihat nih hal sederhana ini. Kalau orang tekanannya tidak mengerti keseluruhan Alkitab, maka dia tekanannya pada fisik. Dia pikir berkat itu yang penting fisik. Kaya raya di bumi, sehat. Banyak anak. Sukses karirnya. Gitu. Bukan berarti kita senang gagal. Bukan. Tapi bukan itu tujuan utamanya, itu hanya sarana. Uang pun harus banyak kalau bisa. Tapi bukan untuk diri sendiri. Banyak orang dunia ini butuh diselamatkan. Kalau kita tekanannya diri sendiri, udah fisik diri sendiri lagi. Aduh, itu sesat banget itu. Manusia tidak berguna itu. Kalau Bapak Ibu ada yang punya banyak kelebihan apapun itu, dikasih Tuhan karunia, persembahkan untuk Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan itu bukan dikasih gereja, bukan. Tanya Tuhan. Digumuli masing-masing kita. Yang jelas hidup kita nggak boleh jadi sandungan. Nggak boleh, alasannya apapun. Hidup kita harus mencerminkan Kristus. Nggak ada yang lain. Ada amin nggak nih? Tapi ya kadang-kadang ya manusia lama kita itu kadang-kadang suka keluar loh. Meskipun jarang. Banyak orang di dunia ini sok jagoan. Iya, sok jagoan. Padahal sebentar lagi mati loh. Kita semua itu pasti mati. Yang mengerikan itu ketika kita mati, apakah didapati Tuhan berkenan? Itu aja. Makanya mulai sekarang, ayo dijadwalkan lagi. Baca Alkitab yang benar. Nggak boleh pilih-pilih ayat. Kalau ada pilih yang berkat, senyum. Kalau pas nggak ada berkat gitu, wah ini kok mati nih murid-murid Tuhan. Merengut. Senyum terus, ini firman Tuhan. Ini kitab suci. Amin. Ayo bertobat lagi, baca Alkitab pelan-pelan dibikin summary-nya, ringkasannya. Setiap hari. Nanti kalau sudah setahun ada perubahan pasti. Perubahannya signifikan. Nggak ada orang bisa berubah secara kebetulan. Harus maksimal mencarinya itu. Harus. Kalau enggak ntar manusia lamanya dominan nanti. Saya kadang-kadang bisa panas ternyata. Cuman panasnya sebentar. Sebentar nggak sampai jadi perbuatan, nggak sampai. Ya cuman bilang, aduh Tuhan. Aduh. Kita itu cuma bisa aduh-aduh tok. Kasihan ya. Orang yang pilih-pilih ayat, pilih-pilih kasus, pilih-pilih kitab, pilih-pilih doa, hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Sebenarnya dia sedang menipu dirinya sendiri.
Untuk apa pilih-pilih? Mestinya yang benar, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Semuanya dibaca apa adanya kok pilih-pilih. Bertobat lagi ya. Sebab ada orang yang pilih-pilih memang. Kadang-kadang bukan pilih-pilih sih. Kayak seperti apa ya? Tuhan, kalau engkau setuju, tunjukkan padaku ya Tuhan. Alkitab dijadikan kayak apa itu ya? Primbon atau apa itu? Juak gitu. Tuhan bicara apa ya? Oh boleh ternyata. Aneh-aneh. Baca firman itu harus setulus-tulusnya. Jangan menipu diri sendiri. Ilmu tafsir ini, cara kita membaca Alkitab ini menentukan pola pikir kita. Sangat menentukan. Ada orang kenapa ya ngomongnya mistik terus? Mujizat terus gitu. Kenapa dia tidak mau menderita misalnya? Kan itu udah terbukti, dia nggak baca Alkitab. Padahal Alkitab ngomong, kalau kau nggak menderita, kau nggak dimuliakan bersama Kristus. Alkitab loh yang ngomong. Kalau orang nggak mau, berarti dia nggak baca Alkitab. Itu tandanya. Kenapa ada orang yang suka kemakmuran dunia? Baca Alkitabnya salah. Kenapa ada orang yang mengatakan, wah keselamatan itu bukan karena perbuatan baik Pak. Udah kita nggak usah berbuat baik. Kenapa ada yang mikir begitu? Karena pilih-pilih kitab. Kitab Yakobus dia nggak mau baca sama sekali. Saya udah tahu sekarang. Ternyata mereka nggak pernah ngomong kitab Yakobus. Oh tahu saya, pilih-pilih kitab berarti. Kitab Yakobus jelas ngomongnya. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Jadi sebenarnya diselamatkan karena iman atau perbuatan? Iman yang ada perbuatannya, bukan iman kosong. Sederhana kan? Kalau kita baca Alkitabnya lengkap, akan menjadi sederhana. Kalau pilih-pilih ayat ya nggak sederhana. Nggak, sesuatu itu tidak otomatis atau kebetulan kalau seseorang itu pola pikirnya seperti itu. Itu dibangun dari landasan yang sangat sederhana sampai yang kompleks. Ya Alkitab, kalau orang Kristen Alkitab. Makanya hari ini ditekankan sekali lagi, jangan pilih-pilih, baca seluruh Alkitab. Mulai dari perjanjian baru dulu. Nanti kalau udah selesai boleh dah perjanjian lama. Kenapa gitu Pak? Karena kesimpulannya dari perjanjian baru. Karena ajaran Tuhan Yesus itu inti kebenaran. Batiniah banget. Kalau perjanjian lama, jasmaniah banget. Meskipun banyak orang gak setuju. Enggak Pak, ada rohaninya juga. Iya. Tetapi kalau dibandingkan perjanjian baru jauh lebih hebat batiniahnya. Menjadikan manusia Allah. Di perjanjian lama mana ada cerita manusia Allah? Gak ada. Di perjanjian lama banyak poligami. Di perjanjian baru gak ada Tuhan Yesus ngajarin poligami. Rasul Paulus, para rasul. Oh gak ada. Gak ada. Kebenaran itu harus clear, lengkap, utuh, sesuai konteksnya. Amin. Kalau seseorang ngomong 5 menit aja, Bapak Ibu pasti sudah mengerti. Maksudnya, ini arahnya kemana. Kalau orang sudah belajar hermeneutik ya, sudah membaca Alkitab lengkap, sudah mengambil kesimpulan yang utuh, maka orang akan menjadi peka. Peka mendeteksi, membedakan mana kebenaran, mana tidak. Itulah sebabnya Bapak Ibu nggak usah heran kalau lihat orang lain khotbah, kayaknya nggak begitu nih. Nah, itu mulai peka tuh. Itu bukan menghakimi loh. Membedakan harus bisa, tapi menghakimi nggak boleh. Ya, kalau menghakimi itu begini, seperti saya tadi itu, ditabok itunya, spionnya menghakimi itu saya kejar dia. Itu menghakimi namanya. Tapi kalau membedakan gini,
Waduh, orang itu kok masih begitu ya. Nah, bisa tahu bedanya. Artinya dia karakternya berantakan di dalamnya. Seandainya ada orang yang memang berbuat salah, emang kau punya hak untuk matahin itu? Seandainya ada orang lain salah terhadap kita, memangnya kita punya hak untuk menghakimi dia? Tidak. Seandainya ada orang yang memang salah, kita nggak boleh loh menghakimi, menghukum. Nggak ada, kita nggak punya hak apa-apa. Bertobat lagi. Wah, saya sakit hati. Enggak, kau nggak punya hak sakit hati. Enggak punya. Kosongkan dirimu seperti Kristus. Kristus nggak salah apa-apa. Dipukuli, dicambuk dan sebagainya. Nggak sakit hati. Bahkan dia doakan orang-orang itu. Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Meskipun kadang-kadang kalau kita pikir ya, mereka tahu tuh apa yang mereka perbuat. Tuhan ampuni mereka Tuhan, meskipun mereka tahu apa yang mereka perbuat. Tapi sebenarnya mereka nggak tahu. Tahu secara nalar, tapi tidak tahu secara kejiwaan. Tidak menghayati kebenaran itu. Kalau enggak dia nggak berbuat begitu. Ya, Bapak Ibu tuh kalau lihat suatu lagu ya, pasti langsung tahu ini pengalaman pengarangnya. Ini hasil dari eksplorasi Alkitab. Oh, yang ini hasil dari pikirannya sendiri. Yang diomongin enak-enak tok. Oh, yang ini, nah ini jujur nih yang ini. Karena seluruh Alkitab. Kan Alkitab ada matinya, ada lahirnya, ada penderitaannya, ada berkatnya. Berkat fisik ada juga, ada. Ya, ada macam-macam ada di Alkitab. Lengkap Alkitab itu.